dekat aja bang, karena suaranya mantul balik gitu. Oh, siap. Hmm. Ya, Mau bahas apa nih, Bang? terserah anda gitu. Kalau saya sih bawa judul ajaran tumbal iblis. Oh, boleh juga itu. Ajaran siapa nih, Bang? Iya. Tadi saya akan menganalogikan, abang udah dengar atau belum? Belum. Baru. Belum. Baik. Nah, maka dari itu saya jelaskan lagi analoginya ya. Nih ya bang ya, analoginya ajaran tumbal iblis itu kayak gini. Nah, ketika Bang Adam datang ke hutan ya, nanti di hutan itu Bang Adam minta pesugihan sama setan kan kayak gitu. Aduh, Hmm. abang di mute dulu, noise-nya banyak banget. Bentar saya mute ya. Setelah penjelasan saya selesai, baru abang buka mic lagi gitu. Nah, jadi gini bang, ya datang anda tuh ke hutan, ya minta pesugihan. Ah, lalu anda di situ nggak tahu kan baca apa, baca macam-macam lah di situ. Ya anggap baca si Karabaraba lah di hutannya, gitu. Tiba-tiba yang datang adalah Dracula. Lalu abang tanya sama Dracula, Dracula, saya mau pengen kaya, saya mau pengen sugih gitu. Kata Dracula bisa, saya kasih kamu ya kekayaan, tapi apa timbal baliknya ke saya? Saya ini peminum darah, penyuka darah. Tapi kalau sama Dracula bukan buat nobus dosa gitu, bukan. Jadi kalau sama Dracula tuh diisap Dracula jadi tumbal gitu. Nah, lalu abang dikasih Dracula juga kekayaan. Nah, jadi di situ ada ajaran tumbal ya, seseorang diberikan kepada Dracula. Ini adalah ajaran setan yang bermuara ajarannya ke iblis gitu. Ya, terus kalau ada sebuah agama ya yang mengajarkan dalam ajaran agamanya menumbalkan manusia atau menumbalkan Tuhannya, itu 11-12 bang ajarannya dengan yang tadi tumbal setan. Silakan, jadi seperti itu. Kalau di kita tidak ada ajaran tumbal itu, Bang. Anda Katolik ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Lalu buat apa bang Tuhan Anda menjelma jadi manusia ya untuk menumbalkan dirinya di tiang salib agar nebus dosa Anda? Itu bukan tumbal, Bang. Ah, Itu lalu apa namanya? kan kurban. Iya, Kurban. kalau sebutannya itu korban bang. Beda lah kurban dengan tumbal. Oh, apa bedanya? Coba Korban ya dikorbankan, tumbal ya dikorbankan juga. beda lah, Bang. Lalu apa bedanya? Korban ya dikorbankan, tumbal ya ditumbalkan, sama dikorbankan juga dua-duanya. Cari dulu bang. Saya sambil makan telur ya teman-teman ya. Tumbal itu kan istilah tumbal sering merujuk pada konsep dalam kepercayaan pagan kafir atau magis, di mana sesuatu seringkali nyawa dipersembahkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kekayaan, dan perlindungan dari roh jahat. Nah, makanya kan tuh tadi saya jelaskan kan kayak gitu. Beda bang, beda. Itu tumbal. Apa bedanya? Beda bang. Sementara kurban berasal dari bahasa Arab yang ya kan mendekat dalam Katolik adalah persembahan diri atau benda di masa lalu kepada Allah sebagai bentuk penyembahan, syukur, dan perdamaian. Ya, Anda tak harus tahu bang. Begini bang, seperti begini bang, potong dari bahasa Arab tadi. Dari bahasa Arab tadi, saya harus luruskan kepada Anda gitu. Kurban itu memang dari bahasa Arab, secara definisi itu adalah ibadah atau nusuk gitu.
Dan di dalam ritual peribadatannya tersebut untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tidak ada menumbalkan manusia di situ, nggak ada. Gitu. Begini, Jadi Bang. itu namanya kurban. Berarti Nah kayak gitu. berarti Mm-mm. kalau orang potong kambing juga tumbal. Bukan korban Kalau namanya. Abang bilang. Ya sama lah, Yesus juga kurban, bukan Ah, tumbal. kalaunya manusia itu namanya tumbal. Tidak, Bang. Karena Beda lah. di dalam korban nggak ada manusia. Lihat dulu Abraham, korbannya burung. Lihat lagi perjanjian Musa, korbannya lembu. Dulu orang-orang Yahudi menebus dosa, korbannya lembu atau domba. Nggak ada korban manusia. Makanya kalau hewan disebut Abraham, kurban. itu kan Abraham pernah menyuruh, itu kan Allah pernah menyuruh Abraham untuk korbankan anak sulungnya, ya kan? Anak. Iya kok. Ada nggak yang dikorbankan? Iya kan itu kan kurban berarti, Bang, bukan tumbal. Masa Allah menyuruh Abraham jadi tumbal anaknya? Iya. Kan bukan. Dari sebuah kedua kurban dari persembahan. dari keduanya itu kedua anaknya ada nggak yang jadi korban? Tidak, dia kan Allah Nah, kan ya cuma udah. menguji ketaatan aja. Makanya Tapi arti sama, korban itu bang ya. sama konsep karena iya paham saya, Bang. Ya udah nih Ini, Bang, biar itu kan biar cuman Anda Allah paham kan gitu ya. menguji kayaknya. Nah, coba. Ini. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak. Nggak ada kurban itu ibadah menyembelih manusia. Nih ya, unta, sapi, kambing atau domba. Ya, jenisnya itu kurban, ya korban gitu. Atau hewan lain seperti burung, ya. Nggak ada di sini korban itu, tulis- menyembelih manusia, nggak ada. Itu sumbernya dari mana itu, Bang? Nah, ini Anda bisa lihat di sumbernya nih ada nih ini ya. Amal kurban dari Islam lah, dari Arab. Tidak Banyak pakai lah di Katolik. ada fakultas Islam UMSU ya. Ada juga dari nih ya amalkurban.com. Ada juga dari yang umum lebih umum Kim Niaga. Semuanya sama atau dari NU online Jawa Timur. Dia tidak pakai dasar itu, Bang. Jadi semua abang yang kasih tunjuk sumber itu duluan Alkitab ada. Lalu ngapain Anda pakai bahasa kurban? Karena bahasa kurban tuh dari Arab, dari Islam. Iya, tadi kan cuma untuk tipu-tipu orang yang nonton di bawah ini. Jadi tapi semua Macam yang gimana sumber, sih Anda nih? semua yang sumber abang kasih tunjuk ini itu ada di kemudian hari. Ini baru-baru aja itu, Bang, muncul, Bang. Apanya baru-baru aja? Kurban itu ada dalam Al-Quran. Di Al-Qurannya katakan bahwa Qul inna solati, dan sesungguhnya ibadahku, wa nusuki, dan kurbanku. Kristen yang katanya lebih duluan ada, mana ada bahasa kurban, mana? Korban nggak ada. Yang ada bahasa korban itu adalah Yahudi, korban bakaran. Gitu. Ada, Bang, coba. Apa? Bahasa Kristennya coba. Yang lebih dulu ada katanya. Tunggu, Bang. Tunggu ya. Apa bahasanya? Ibrani 10:14, Bang. Ibrani Yahudi. Udah dibilang itu korban tuh Yahudi, yang Kristen mana katanya yang dulu ada. Malah yang milik Yahudi yang dia bawakan. Saya juga tahu Yahudi ada korban. Beda, Yahudi nggak ada korban manusia, nggak ada.
Mana yang dari Kristen? Bahasa Belum, korban itu belum. dari mana? Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Itu kan sama bang. Kitab itu kan kita Mana pakai ada juga, Bang. sama. Yang Anda bawa Kita kan pakai itu adalah milik Yahudi. Nah, korban itu. Itu Yang disebut dari itu mereka Katolik. itu Itu Kristen juga bang. Yahudi bukan Kristen. Kocak. Nggak ada Yahudi. Yahudi nggak ada nyembah manusia, Bang. Nggak ada. Yahudi itu bukan Kristen. Iya, bukan. Maksudnya kita cari kata-kata itu, Ya kata-kata iya. kurban kan. Kalau kata-kata korban dari Yahudi itu dalam bahasa Ibrani, yaitu karof, yang artinya Iya. mendekat, Iya. mendekatkan diri Iya, kepada sama. Tuhan. Dengan cara apa? Iya, Ya, sama dengan ini. cara Ini kan dengan karena cara diterjemahkan, penyembelihan hewan ternak. Makanya kamu baca literasi Yahudi, hewan ternak seperti lembu atau hewan-hewan yang diperintahkan, ya seperti burung, itu namanya korban karof di Yahudi, gitu. Nah itu nggak ada di Yahudi yang mengorbankan tumbal manusia, nggak ada. Iya, urusan Jadi orang Yahudi lah itu, jadi bang. jadi korban itu ya dalam Islam dan dalam Yahudi nggak ada menumbalkan manusia, nggak ada menyembelih manusia, nggak ada. Lalu kata Kristen yang katanya duluan ada, mana kata korbannya mana? Apa kata korban di Kristen? Ayo, Kristen berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Aduh. Nah, itu kan kalau kita kan itu pakai kitab sama orang Yahudi juga. Ngapain Perjanjian nempel? lama kan Berarti kita- berarti bukan berarti nempel, di, kita kan di masih pakai Kristen perjanjian lama. berarti klaim Anda ya bahwa Kristen lebih dulu ada tapi tidak ada ya kosakata korban, berarti lebih mending Islam yang belakangan ada lengkap kosakata korban itu apa pengertiannya. Di Kristen memang tidak ada kosakata korban, yang ada tuh di Yahudi dalam bahasa Ibrani karof. Yahudi ya itu bukan sumbernya Kristen. Karena menurut Yahudi tidak ada ajaran menumbalkan manusia atau menyembelih manusia atau membunuh manusia. Karena pembunuhan dalam Yahudi itu adalah pelanggaran 10 titah Tuhan. Tuh. Iya betul itu. Jadi Bang. jadi jangan Anda klaim dulu ada tapi nggak lengkap. Kayak gimana? Bikin malu, Bang. Bukan begini. Bikin Kita kan malu, masih bikin malu. Kita kan masih pakai perjanjian baru sekarang kan, apa perjanjian lama. Jadi kitab-kitab orang Yahudi itu kan kita pakai juga bang. Jadi kata-kata kurban itu memang ambil dari perjanjian lama karena ini kurban Yesus di kayu salib kan itu mengingat pada kurban waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah itu kurban Abraham. Korban Israel keluar dari tanah Mesir itu ajaran pagan Mesir Ya, itu. Bukan, yang waktu sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir itu kan ada tandanya itu anak domba itu yang ditempel di pintu, darahnya di Ya itu pintu anak supaya domba, turunnya tidak mati kan San? Bang. Iya, sama. Darah domba bukan darah manusia, bedain. Jadi Nggak ada di udah begini, dibilang nggak ada. Dia Yahudi itu sorry saya harus luruskan Anda dulu, paham Anda. Tidak ada dalam Yahudi coba. itu ya untuk penyembahan dia berkorban darah manusia, nggak ada. Mau darah manusia ditempel di pintu nggak ada Bang. Ada di Yahudi, Darah Dracula ada. Ada di Yahudi bang. Ada Yahudi darah domba kan ada itu bang. Jadi di Ya domba Kristen, bedain hewan dengan manusia. beda begini bang. Katolik menganggap domba itu kurang sempurna, maka pakai darah manusia itu lebih sempurna begitu. Oh jadi kalau memang beda. berasal bang. Jadi kalau Anda berasal dari Katolik itu ajaran Katolik, ngapain Anda klaim nyangkut ke Yahudi? Ya itu. Kalau Yahudi pak kurbannya pakai anak domba ya kan. Kalau kita pakai darah manusia karena dianggap lebih sempurna begitu. Jadi memang Nabi beda. Jadi baik. Nabi mana yang mengajarkan ya penyembahan atau
penebusan dosa memakai darah manusia di perjanjian lama tuh? Tunjukkan sama saya. Terima kasih Perjanjian Bang lama memang. Ya, makasih Bang Muhammad Muhammad Norizam Nori ya, yang di YouTube. Syukron jazakallah, semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Jadi itu bedanya Bang, ya kan? Kalau kalau Yahudi pakai anak domba, kalau di kita pakai darah manusia. Darah manusia itu ajaran Katolik kan, bukan ajaran Yahudi kan? Ya Iya, udah, berarti Katolik bukan Yahudi. bukan. Oke, sepakat. Memang bukan Sepakat, Yahudi baik. dia Bang. Ya udah, jangan nempel-nempel ke kitab kan? orang. Pakai aja perjanjian baru, ngapain pakai perjanjian lama? Dia pakai pakai setengah-setengah kan tidak apa-apa. Mereka tidak larang. Loh. Kata siapa Yahudi nggak larang? Mereka ngamuk kitab mereka dipakai. Buktinya kita masih Ngamuk pakai Yahudi sekarang. itu ya, Yahudi itu sampai menganggap Kristen ini penyembah berhala, terus menafsirkan kitab mereka perjanjian lama tuh dengan sembarangan. Tuh kata Yahudi. Jadi kalau ada orang yang belum melakukan kesalahan dari penonton ini, berarti kan darahnya masih murni. Nah, masuk Katolik biar nanti kita mau jadikan kurban juga. Bahaya nanti kau Iya jadi kan, Bang? tumbal pula di Katolik. Iya, makanya dari penonton yang 6.000 ini, yang orang belum pernah lakukan kesalahan, masuk Katolik biar kita jadikan kurban. Apa? Oh, mau dijadiin tumbal kalian teman-teman? Macam mana? Ada yang mau kah dari kalian masuk Katolik? Mau dijadikan tumbal katanya? Masih dari 6.000 itu berdosa semua kan tidak mungkin juga ya kan? Aduh. Jadi kayak gitu ya Bang ya. Gak ada penebusan iya. dosa pakai darah manusia, gak ada, dan korban itu gak ada manusia. Korban tidak pernah ada istilahnya dalam Kristen. Coba tunjukkan sama saya di tempat Anda Kristen mana, yang Katolik mana? Anda bilang Katolik itu bukan Yahudi. Iya, bukan Yahudi. Makanya kalau kita Yahudi kan tidak mungkin kita pakai darah manusia, Bang. Ya udah, sekarang kok kata korban Iya, tadi kan? menurut Katolik di mana Katolik ngambil? Jangan ngambil kitab Yahudi berarti. Karena Katolik bukan Yahudi. Iya, Di mana? Tidak pakai, Bang. Kurban, persembahan. Ini kan Yesus ini kan sebagai persembahan, Bang. Persembahan untuk perdamaian. Itu kata siapa? Katolik, Kristen. Kata Katolik dasarnya ngambil dari? Kenapa? Ngambil dari mana dasarnya dia? Oh, kata persembahan, coba ya, saya cari. Bukan, ya Yesus tadi dipersembahkan, Katolik ini ngambil dasarnya dari mana? Yesus sebagai persembahan kan? Coba saya cari. Dia Katolik nih mengambil ajaran Yesus menjadi persembahan itu dari mana? Bingung lagi nih abang nih. Ya, aduh. Cari dulu, Bang. Yo, cari dulu katanya. Iya. Efesus 1:7, Bang. Efesus berarti dari Paulus. Dia Katolik. Paulus Katolik. Baik. Paulus ini dia ngambil dasar dari mana? Kok bisa-bisanya Paulus ngomong kayak gitu? Dasarnya dari mana Paulus itu ngambil kayak gitu? Dia kan sudah dikarunia Roh Kudus itu, Bang. Kapan pula Paulus dikarunia Roh Kudus? Kapan Ada. Roh Kudus berfirman kepada Paulus tuh kapan? Ada, Bang. Mau lihat? Bang, kalau gitu ya jawaban Anda kapan Paulus itu ya menerima firman dari Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus.
Coba. Ya. Ah, sejak kapan Paulus terima wahyu? Ada. Kocak. Ada bang. Ada bang. Makin ngaco kan jadinya. Ustadz Eka Juneri, Ustadz Barkot di depan untuk sedekah Al-Quran ya. Betul, betul Ibu ya. Atau abang tuh ya, saya nggak tahu laki-laki atau perempuan. Betul, untuk ini, untuk kita mengumpulkan mushaf Al-Quran dan akan disalurkan kepada ponpes yang memerlukan Al-Quran. Udah ada 3 pengajuan, target kita ada 50 juta lebih gitu ya, dari 3 permintaan, tetapi terkumpulnya baru 32 juta sekarang. Jadi seperti itu, masih banyak lagi yang kita cari. Kisah para Rasul 9:17 bang. Aduh, di situ dia ketemu cahaya. Yang saya tanya, Paulus tuh sejak kapan terima firman dari Bapa yang di surga, kapan? Nah itu di kisah Rasul itu bang. Kisah para rasul itu dia ngaku ketemu Yesus dalam bentuk Ya, cahaya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu. Yang saya tanyakan, sejak kapan Paulus itu terima firman dari Bapa yang di surga? Kata kamu kan dari Tuhan. Itu kan Roh Kudus itu kan itu bang, itu sudah Roh Kudus. Bang, Itu kan kamu baca dikarunia dah. Roh Kudus dia bang. Kisah para rasul Coba. 9 itu, ya 9, kamu baca. 9:17. Coba kamu baca. Baca dari awal, Kitabmu aja, masa lebih tahu saya sih. Nah, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui." Nah, lalu Itu kan menampakkan Yesus. Menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini bang. Ada. Anda tahu nggak siapa Ananias? Ananias. Ah, Pengikut Bang. Yesus juga bang. Ananias tuh penjahat. Mana sih, masa lebih tahu saya? Dalam Iya, kitabmu sebelumnya kau baca ya, Ananias itu seorang penjahat. Jadi penjahat memberkati penjahat gitu. Betul itu bang, betul. Paulus itu kan Aduh, penjahat aduh, juga aduh. sebelumnya kan. Lalu penjahat Paulus itu kan penjahat memberkati penjahat, ya mengatasnamakan ketemu Yesus. Percaya kamu? percaya. Percaya kamu omongan Percayalah. penjahat sesama penjahat, lalu memberkati sesama penjahat dengan menyebut nama Yesus. Pantas kata Yesus, kuusir kamu di hari akhir. Karena apa? Karena apa? Dia memakai nama Yesus ya. Padahal Yesus tidak memberikan namanya untuk dipakai. Pantas aja Yesus mengusir Kristen, mengusir Paulus dan Ananias di hari terakhir. Pantas. Paulus itu kan dia sebelumnya kan jahat juga bang. Ada. Orang dia cari-cari orang. Dia jahat memang, tapi kan dia sudah bertobat. Ya gimana teman-teman? Penjahat sesama penjahat ngaku ketemu Tuhan. Kok Dongeng macam Kenapa, mana Abang? pula ini? bukan? Kenapa abang tidak senang seseorang yang perlakuan jahat dia berubah? Bersyukurlah kita ya kan. Bang, kayak gini ya. Iya, Kalaunya ya nabi ketemu nabi lalu mengatasnamakan Tuhan ya, atau ya rasul ketemu rasul mengatasnamakan Tuhan, saya baru percaya. Kalau penjahat sesama penjahat, Abang tahu kenapa Yesus pilih Paulus padahal dia berdosa. Abang tahu Bang, kenapa? Abang tahu jawab kenapa? dulu pertanyaan saya.
Ada nggak Nah, Bapa coba. di surga berfirman dengan Paulus? Ada nggak Paulus terima firman dari Bapa di surga? Ada Paulus kan sudah pernah ke surga itu, Bang. Paulus pernah ke surga di mana pula? Pernah. Ada. Mau cari Di mana? mau cari ayatnya? Iya. Pangibul pula Paulus pernah ke surga. Penjahat pernah ke surga, Wah, teman-teman. wah, Wahyu itu, Bang. Wahyu bukan tulisan Paulus. Wahyu itu tulisan Yohanes dari Pulau Patmos. Ngelucu aja kau ini, Bang. Bikin rusak Kristen kau ini rupanya. Bukannya malah jelas Kristennya. Saat kau menjelaskan Kristen sama saya makin kagak jelas jadinya Kristen ini. Itu bukan. Tunggu, saya cari Paulus pernah ke surga. Saya cari dalilnya, Bang. Cari dulu gak apa-apa. Tunggu. Oh, 2 Korintus, Bang. 2 Apa Korintus dikatakan apa? 12:2. Bacalah, Bang. Tunggu. 2 Korintus. Ayo. Jangan ngelawak di hadapan saya, Bang. Kau ini malah ngelawak di depan saya. Aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam Apa? tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, yang ketiga dari surga. Nah itu, Bang. Hah? Dia pernah Dia pernah ke surga itu, Bang. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga. Orang itu Dia siapa? kaget juga, dia tidak tahu juga. Paulus. Oh, Paulus pernah ke surga. Lalu gimana bentuk surga? Nah, dia. Apa? Bagaimana bentuk surga menurut Paulus? Baru dengar Dia saya. tidak catat di sini. Dia tidak Catat. Klaim sepihak lagi. Inilah yang namanya penjahat, ya teman-temannya. Dia pernah Susah dipercaya Dia pernah ke gitu kalau surga. udah namanya penjahat. Pernah ke surga ngakunya ngibul pula penjahat ini. Tidak dicatat katanya surga. Macam mana? Ngakunya naik ke surga, tapi nggak catat tentang surga, nggak dijelaskan oleh dia. Tiba-tiba dia diangkat. Katanya siapa yang tukang angkat pula? Ada nggak Bapa di surga atau Yesus ngangkat Paulus ke surga? Kacau juga. kayaknya dia masih tidur ini, dia masih tidur, dia kaget-kaget, dia langsung ke surga. Kacau dah. Kacau, Bang. Membahas sama kamu nih makin kacau jadinya. Udah kalau gitu kau nanya aja deh, Bang ya. Kau mau nanya apa dah? Pusing saya. Oh, saya mau tanya. Oke lah. Kalau kamu mau tanya, saya udah puas nanya kamu, tapi makin kacau jadinya. Ini, Bang, kalau istri lebih dari satu itu termasuk korupsi kah tidak, Bang? Hah? Istri lebih dari Kalau satu? istri lebih dari satu itu termasuk korupsi kah tidak? Apa yang dikorupsi dulu? Korupsi perempuan. Wanita. Korupsi perempuan. Adakah korupsi perempuan, teman-teman? Iya. Ini istilah apa Kan begini, Bang. lagi ini? Bukan. Korupsi. Kan itu kan sudah tertulis, Tuhan menciptakan makhluk di bumi ini berpasangan. Berarti aku cuma dapat satu, abang cuma dapat satu. Jadi kalau abang dapat dua, berarti
abang korupsi, saya tidak dapat, kan begitu. Ya kan? Kalau kau pahami kosakata yang kau pakai itu dulu bang, korupsi itu apa gitu? Korupsi itu mengambil orang punya, bang. Mengambil orang punya. Ah, itu mengambil kan? Hmm. Ya kalau Mengambil kita hak beristri, orang, ya kan? beristri lebih dari satu, nggak ada kita ngambil milik orang. Tapi Kalau kalaunya tapi kan kita beristri lebih dari persyaratannya cuma satu, ya gini, kalau beristri lebih dari satu itu ada istilahnya dalam Islam. Kalau bagi saya beristri lebih dari satu itu rejeki, bukan korupsi. korupsi lah. Kalau abang dapat Rejeki itu, berarti ya kalau karena saya lebih dari satu, Tuhan- ya dapat istri Karena rejeki Tuhan itu bagi saya. Tuhan menciptakan orang berpasangan, bang. Iya, nggak ada situ, Ya kan, nggak berarti ada saya dapat di satu. situ, Dapat satu. nggak ada di situ saya ya kalau istri saya 2 atau 3 ya, nggak ada saya ngambil istri orang nggak ada. Kalau abang dapat 10 berarti di kampung abang 9 Oh, orang. korupsi, Abang korupsi. Korupsi bagimu kayak Ya gitu, kan? tapi bagiku rezeki tuh. Kok rezeki? Tapi kita dianjurkan Iya. Tuhan menciptakan berpasangan. Pasangan itu kan berarti satu-satu, bang. Baik, sejak kapan Yesus mengatakan Kan- diciptakan berpasangan satu-satu doang? Di mana? Nah, coba ya. Ya. Tuh Yesus di mana ngajarin? Tunggu, bang. Istri kok korupsi? Kalau lebih dari satu istri itu bagi saya rezeki. Ah, oh. Ganti yang lain. Bentar dulu, abangnya lucu gitu. Mama ada pula yang tulis, Ustadz mau tambah istri katanya. Kacau kan? Ada macam-macam aja tulisan kalian ini ya. Ustadz mau tambah istri, kacau dah. Gimana? Nah, di kejadian itu kan menciptakan berpasangan-pasangan itu, bang. Yang kutanya samamu bang, Yesus di mana mengatakan kayak gitu? Yesusnya, kalau kejadian itu belum ada Yesus. Sama lah, bang. Itu kan ajaran Alkitab juga. Di kejadian. Nggak ada kan Yesus ngomong, Yesus ngomong berpasangan cuma satu, nggak ada. Iya, tidak ada. Tapi Ya di udah. kejadian ada. Kalau Yesus nggak pernah mengatakan berpasangan cuma satu, maka Yesus pun setuju mau berpasangan 1000 pun boleh, rezeki. Bagi Yesus aja, ya dia tidak menegur berpasangan lebih dari satu. Rezeki bagi Yesus kan itu begini. sama dengan pemikiran saya. Kan begini, bang. Kau ini. Kan begini, bang. Tunggu. Kan begini. Kan manusia pertama kan Adam, ya kan? Baru diambillah tulang rusuk Adam, lalu dibuatnya jadi perempuan, jadi Hawa, ya kan? Berarti di dunia ini satu wanita itu dari satu tulang rusuk, bukan 10 kayak mau abang. Bang, gimana Adam mau beristri lebih dari satu kalau cuma manusianya 2? Iya kan bisa kan dia ambil tulang rusuk itu kan bisa saja itu, bang. Ya Adam Ya kan kan? diciptakan dengan tulang rusuk yang banyak. Kalau boleh ya ambil 2 atau 3 atau 4, Adam mau ya boleh. Ya, dia mau, Yang berarti namanya tergantung berpasangan orangnya, ya, berarti. yang namanya berpasangan itu antara laki-laki dan perempuan. Nah pasangannya berapa tidak dijelaskan. Makanya nggak ada Yesus mengatur ya di Kristen hanya boleh satu saja pasangannya. Enggak. Yesus aja tidak menegur berpasangan lebih banyak. Abang, jadi yang menjadi pertanyaan ini yang istri 10, nah yang 9 ini tulang rusuk siapa ini? Nah itulah yang Baik. menjadi pertanyaan. Jadi Ya gini ya. Jadi gini ya Bang ya. Kan Istilah ini berarti kan tulang rusuk saya, berarti kan jadi satu perempuan.
Nah, jadi Oke. kalau kita nikahi 10, dari cabut dari tulang rusuk siapa? Berarti kan itu orang punya korupsi dong. Oh, jadi di Kristen boleh nikah sampai 10 gitu? Tidak, kan itu korupsi. Kalau tidak ngapain kau nanya? Iya juga ya. Ya iya juga, baru mikir kau. Oh iya. Aduh. Jadi gini, saya jelaskan aja ya. Tapi Saya jelaskan secara betul coba. nih samamu, ya. Dengarkan sampai selesai penjelasan saya. Dalam Islam, beristri lebih dari satu itu namanya bukan korupsi, tapi rejeki. Yang sebutannya adalah poligami. Oke? Sebutannya, Rezeki, tapi- istilahnya adalah poligami. Nah, jadi ya Bang ya, sebelum Islam tuh datang ya, ajaran Kristen lebih dulu ada dan ajaran Yahudi lebih dulu ada. Kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat ya ke zaman yang lalu, ya ke zaman yang lalu Daud istrinya 1000 di kitab ada. Terus Salomo istrinya 700 di kitab Anda. Tuh. Terus datang Yesus, ya tidak ada Yesus melarang. Nah, boleh mengiyakan Yesus beristri lebih dari satu karena dia nggak ada menegur Yesus itu, nggak ada mengatur. Nah, jadi kayak gitu Bang. Datang Islam untuk membatasi. Islam datang membatasi hanya boleh sampai 4. Itu pun jika bisa adil. Kalau tidak bisa adil, maka menikah satu saja. Jadi Islam itu datang untuk membatasi, bukan membolehkan banyak seperti dulu sampai 1000. Jadi kalau poligami istri itu boleh asal bisa adil. Nah, daripada poligami Tuhan yang satu dibilang 3 Tuhannya. Poligami perempuan kagak boleh di Kristen. Poligami Tuhan boleh. Berarti kesimpulannya saya bisa 10 biji gitu, bukan korupsi kan? Bentar dulu, nanti belum selesai bagi penjelasan saya, masih banyak masalahnya Bang. Ya, dalilnya belum saya kasih pula samamu. Ya, Oh, dikit lagi ya. Jadi di Kristen itu poligami istri kagak boleh. Ya, istri cuma 1, ya nggak boleh sampai 3. Tapi Tuhan boleh 3, nggak boleh 1. Kebalik. Jadi poligami Tuhan boleh di Kristen itu. Nah Bang, seharusnya Anda itu juga bersyukur ya. Dengan adanya poligami ini, Anda punya Tuhan. Kalau tidak boleh poligami di zaman dulu ya, maka Anda hari ini tidak punya Tuhan. Hari ini Anda bakal nyembah tiang listrik. Coba lihat Yesus itu, Tuhan Anda itu, ya, moyangnya adalah Daud. Daud istrinya 1000, ya. Yang menurunkan Yesus itu istri ke-12. Ada yang bilang istri yang ke-100 Berseba. Ya, pendapatnya beda-beda gitu. Ada yang bilang istri ke-5 juga saya baca. Jadi, Yesus itu dari hasil poligami, keturunan dari moyang yang berpoligami. Daud berpoligami dengan Berseba, ya, istri yang ke-12, menurunkan Salomo. Salomo turun lagi ke bawah, dia menurunkan Yoyakim, ya. Habis itu menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Andai dulu Daud kagak boleh poligami, hari ini Kristen kagak punya Tuhan. Seharusnya Anda bersyukur. Ya, dengan adanya poligami, Anda punya Tuhan. Kalau tidak boleh poligami, beristri sampai 1000, hari ini Anda nggak punya Tuhan, Bang. Ya, pesan saya ini aja, ya. Kalaunya bagi Anda poligami istri lebih dari 1 korupsi, berarti Kristen korupsi Tuhan. Kristen
istri kagak boleh 2, apalagi 3, cuma 1, ya. Cuma 1, istri cuma 1, tapi Tuhan boleh dikorupsi sampai 3 gitu. Itu jawaban saya. Silahkan kamu tanggapilah. Ngapain kamu korupsi Tuhan coba? Berarti kesimpulannya saya bisa korupsi istri ini, Bang. Hah? Ya kan? Kau korupsi Tuhan aja bisa, apalagi korupsi istri. Tuhan aja kau, boleh. Bang, Tuhan aja kau korupsi sampai jadi 3 Tuhanmu. Apalagi kalau cuma istri. Kalau kau mau istrimu 3 juga silakan kau mau korupsi. Tuhan aja kau korupsi. Mana Berarti sih? kalau istri 10 berarti bagus lah, Tuhannya ada 3 ya. Enggak usah 10, 3 aja gitu. 3 aja. Biar 3. sama perbandingan dengan 10 Tuhanmu. lah. Terserah kamu lah 10 kalau kamu kurang mau banyak tambah. itu. Iya, kenapa enggak langsung 10.000? Iya. Tunggu saya promosikan di bawah dulu, siapa tahu ada yang belum punya suami ini di bawah ini, Bang. Saya mau cari 9 kacau. lagi ini. Waduh. Nggak ada yang mau samamu, Yang Bang. belum punya suami ini. Kenapa? Hah? Nggak bakal ada yang mau samamu. Aduh. Kenapa saya bilang nggak akan ada yang mau samamu? Karena apa? Kamu kan Katolik. Ada perempuannya yang mau samamu dari Islam. Itu hayalan kamu. Nggak bakal dia mau ke Katolik. Kalau jodoh, Nggak boleh. Kalau Islam nggak boleh kawin atau nikah beda agama nggak boleh. tapi banyak itu yang ada terjadi, Bang. Nah, itu dia. Bukan ajaran Islam. Nah, iya, Nggak berarti boleh kan dalam bisa, Islam. berarti kan bisa. Ya terserah Tapi lah udah apa banyak maumu di dah. dunia. Ya. Pusing Tapi deh. kan banyak di dunia nyata ini, Makin saya ngomong sama abangnya makin pusing saya, teman-teman. Abang masih pusing, saya niat baik. Kan ada upahnya Nggak mau kalau mikir lebih dari dia. 1, ya kan? Apalagi dapat 10, ya kan? Terserah kau mau 10, mau 3, mau 1.000, mau 10.000, ya terserah kamu dah. Oke? Oke lah, Bang. Udahlah, Itu aja. gantian Nanti lah saya sama cari. teman-teman yang di bawah ya. Jangan lupa DM yang belum punya suami ya. Wah, bahaya Kan ini. penonton 7.000, masa tidak ada, Kenapa kau cuma cari perempuan sih? Padahal banyak laki-laki juga. Kan udah bisa lebih dari 1 kata Abang. Bukan Lah korupsi. kenapa kalau kamu maunya lebih dari 1, kenapa cuma wanita? Laki-laki juga bisa sama laki-laki lebih dari 1 di Katolik tuh. Kemarin saya takut karena saya pikir korupsi, ternyata Abang bilang bisa lebih, bisa sampai 4, Ya udah, kan? kalaunya boleh ya laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan, carilah ya laki-laki juga, jangan cuma perempuan. Di Katolik kan boleh laki-laki sama laki-laki. Mana paten cara main begininya kayak gimana Lah, itu? Masa nggak di sini tahu dia ditusuk? Ya udah Masa mungkin di lubang kayak hidung juga nih? ditusuk, makanya kayak gitu aneh emang ajaranmu. Atau dia mau main adu pedang, bisa juga kayak gitu. Janganlah. Yang laki-laki jangan DM ya, perempuan aja. Aduh. Padahal di Katolik boleh sesama laki-laki. Macam mana? Gak ada larangannya di Katolik sesama laki-laki. Jadi Bang ya, kalau laki-laki ya oke lah kalau kayak gitu. Oke lah, nanti lain waktu lagi kita sambung. Iya. Thank you. Bang. Oke. Nanti kalau saya naik Malam, lagi Bang. berarti udah lebih dari 1, oke? Ya, kalau 10 nanti kabari saya naik ke sini ya. Emang Abang punya masih kurang rupanya? Hah? Kalau kamu udah dapat 10, kabari saya naik lagi ke klub saya gitu. Oke? Oh, saya pikir kalau Udah, Bang Paras gak sabaran. Bentar dulu Bang Paras, ya. Jangan langsung diganti. Saya mau tanggapi dia tadi gitu. Angkat aja Bang karena suaranya mantul balik gitu. Oh, siap. Ya, Mau bahas apa nih, Bang?
Terserah Anda gitu. Kalau saya sih bawa judul ajaran tumbal iblis. Oh, boleh juga itu. Ajaran siapa nih bang? Iya. Tadi saya akan menganalogikan, abang udah dengar atau belum? Belum. Belum. Baik. Nah, maka dari itu saya jelaskan lagi analoginya ya. Nih ya bang ya, analoginya ajaran tumbal iblis itu kayak gini. Nah, ketika Bang Adam datang ke hutan ya, nanti di hutan itu Bang Adam minta pesugihan sama setan kan kayak gitu. Aduh, abang di mute dulu, noise-nya banyak banget. Bentar saya mute ya. Setelah penjelasan saya selesai, baru abang buka mic lagi gitu. Nah, jadi gini bang, ya datang Anda tuh ke hutan, ya minta pesugihan. Lalu Anda di situ nggak tahu kan baca apa, baca macam-macam lah di situ. Ya anggap baca si Karabaraba lah di hutannya. Gitu. Tiba-tiba yang datang adalah Dracula. Lalu abang tanya sama Dracula, Dracula, saya mau pengen kaya, saya mau pengen sugih gitu. Kata Dracula bisa, saya kasih kamu ya kekayaan, tapi apa timbal baliknya ke saya? Saya ini peminum darah, penyuka darah. Tapi kalau sama Dracula bukan buat nobus dosa gitu, bukan. Jadi kalau sama Dracula tuh diisap Dracula jadi tumbal gitu. Nah, lalu abang dikasih Dracula juga kekayaan. Nah, jadi di situ ada ajaran tumbal ya, seseorang diberikan kepada Dracula. Ini adalah ajaran setan yang bermuara ajarannya ke iblis gitu. Ya, terus kalau ada sebuah agama ya yang mengajarkan dalam ajaran agamanya menumbalkan manusia atau menumbalkan Tuhannya, itu 11-12 bang ajarannya dengan yang tadi tumbal setan. Silakan, jadi seperti itu. Kalau di kita tidak ada ajaran tumbal itu bang. Anda Katolik ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Lalu buat apa bang? Tuhan Anda menjelma jadi manusia ya untuk menumbalkan dirinya di tiang salib agar nebus dosa Anda. Itu bukan tumbal bang. Itu Lalu apa namanya? itu kan kurban. Iya. Kurban. Kalau sebutannya itu korban bang. Bedalah kurban dengan tumbal. Oh, apa bedanya? Coba Korban ya dikorbankan, tumbal ya dikorbankan juga. beda lah bang. Lalu apa bedanya? Korban ya dikorbankan, tumbal ya ditumbalkan, sama dikorbankan juga dua-duanya. Cari dulu bang. Saya sambil makan telur ya teman-teman ya. Tumbal itu kan istilah tumbal sering merujuk pada konsep dalam kepercayaan pagan kafir atau magis, di mana sesuatu seringkali nyawa dipersembahkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kekayaan, dan perlindungan dari roh jahat. Nah, makanya kan tuh tadi saya jelaskan kan kayak gitu. Beda bang, beda. Itu tumbal. Apa bedanya? Beda bang. Sementara kurban berasal dari bahasa Arab yang ya kan mendekat dalam Katolik adalah persembahan diri atau benda di masa lalu kepada Allah sebagai bentuk penyembahan, syukur, dan perdamaian. Ya, Anda harus tahu bang. Begini bang, seperti begini bang, potong dari bahasa Arab tadi. Dari bahasa Arab tadi, saya harus luruskan kepada Anda gitu. Kurban itu memang dari bahasa Arab. Secara definisi itu adalah ibadah atau nusuk gitu. Dan di dalam ritual peribadatannya tersebut untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tidak ada menumbalkan manusia di situ, nggak ada. Gitu.
Begini, Jadi Bang. itu namanya kurban. Berarti- Nah, kayak gitu. Berarti kalau orang potong kambing juga tumbal. Bukan, korban namanya. Kalau abang bilang. Ya sama lah, Yesus juga kurban, bukan Ah, tumbal. kalaunya manusia itu namanya tumbal. Tidak, Bang. Karena di dalam korban nggak ada manusia. Lihat dulu Abraham, korbannya burung. Lihat lagi perjanjian Musa, korbannya lembu. Dulu orang-orang Yahudi menebus dosa, korbannya lembu atau domba. Nggak ada korban manusia. Makanya kalau hewan disebut Abraham, kurban. itu kan Abraham pernah menyuruh, itu kan Allah pernah menyuruh Abraham untuk korbankan anak sulungnya, ya kan? Anak. Iya kok. Ada nggak yang dikorbankan? Iya kan, itu kan kurban berarti, Bang, bukan tumbal. Masa Allah menyuruh Abraham jadi tumbal anaknya? Iya. Kan bukan. Dari- Itu kan dari sebuah kedua- kurban dari persembahan. dari keduanya itu kedua anaknya ada nggak yang jadi korban? Tidak, dia kan Allah Nah, kan ya cuma udah. menguji ketaatan aja. Makanya Tapi arti sama, korban itu bang ya. Sama konsep, karena iya paham saya, Bang. Ya udah nih Ini, Bang, biar itu kan cuman biar Anda Allah paham kan gitu ya. menguji kayaknya. Nah, coba. Nih. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak. Nggak ada kurban itu ibadah menyembelih manusia. Nih ya, unta, sapi, kambing atau domba. Ya. Jenisnya itu kurban, ya korban gitu. Atau hewan lain seperti burung, ya. Nggak ada di sini korban itu, tulis- menyembelih menyembelih manusia, nggak ada. Itu sumbernya dari mana itu, Bang? Nah, ini Anda bisa lihat di sumbernya nih ada nih ya. Sumber- Amal kurban dari Islam lah. Dari Arab. Tidak Banyak. pakai lah di Katolik. itu, Bang. Ada fakultas Islam UMSU ya. Ada juga dari nih ya amalkurban.com. Ada juga dari yang umum lebih umum Kim Niaga. Semuanya sama atau dari NU Online tidak Jawa Timur. Dia tidak pakai dasar itu, Bang. Jadi semua abang yang kasih tunjuk sumber itu duluan Alkitab ada. Lalu ngapain Anda pakai bahasa kurban? Karena bahasa kurban tuh dari Arab, dari Islam. Iya, tadi kan cuman untuk tipu-tipu orang yang nonton di bawah ini. Jadi, tapi semua Macam yang gimana sumber- sih Anda nih? Semua yang sumber abang kasih tunjuk ini itu ada di kemudian hari. Ini baru-baru aja itu, Bang, muncul, Bang. Apanya baru-baru aja? Kurban itu ada dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'annya katakan bahwa qul inna sholati, dan sesungguhnya ibadahku, wa nusuki, dan kurbanku. Kristen yang katanya lebih duluan ada, mana ada bahasa kurban, mana? Korban nggak ada. Yang ada bahasa korban itu adalah Yahudi, Ada, Bang. korban bakaran. Gitu. Ada, Bang. Coba. Apa? Bahasa Kristennya coba. Yang lebih dulu ada katanya. Tunggu, Bang. Tunggu ya. Apa bahasanya? Ibrani 10:14, Bang. Ibrani 10:14. Yahudi. Udah dibilang itu tunggu. korban tuh Yahudi, yang Kristen mana katanya yang dulu ada. Malah yang milik Yahudi yang dia bawakan. Saya juga tahu Yahudi ada korban. Beda, Yahudi nggak ada korban manusia, nggak ada. Ayo, mana yang dari Kristen? Bahasa korban itu dari mana?
Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Itu kan sama bang. Kitab itu kan kita Mana pakai ada juga, Bang. sama. Yang Anda bawa Kita kan pakai itu adalah milik Yahudi. Nah, korban itu. Itu Yang disebut dari itu mereka Katolik. itu Itu Kristen juga bang. Yahudi bukan Kristen. Kocak. Nggak ada Yahudi nggak ada nyembah manusia, Bang, nggak ada. Yahudi itu bukan Kristen. Iya, bukan. Maksudnya kita cari kata-kata itu, Ya, kata-kata iya. korban kan. Kalau kata-kata korban dari Yahudi itu dalam bahasa Ibrani, yaitu karof, yang artinya Iya. mendekat, Iya. mendekatkan diri Iya, kepada sama. Tuhan. Dengan cara apa? Iya, Ya, sama dengan ini. cara Ini kan dengan karena cara diterjemahkan, penyembelihan hewan ternak. Makanya kamu baca literasi Yahudi, hewan ternak seperti lembu atau hewan-hewan yang diperintahkan, ya seperti burung, itu namanya korban karof di Yahudi, gitu. Nah itu nggak ada di Yahudi yang mengorbankan tumbal manusia, nggak ada. Iya, urusan Jadi orang Yahudi lah itu, jadi bang. jadi korban itu ya dalam Islam dan dalam Yahudi nggak ada menumbalkan manusia, nggak ada menyembelih manusia, nggak ada. Lalu kata Kristen yang katanya duluan ada, mana kata korbannya mana? Apa kata korban di Kristen? Ayo, Kristen berasal dari bahasa apa? Ah, dari bahasa Yunani. Aduh. Nah, itu kan kalau kita kan itu pakai kitab sama orang Yahudi juga. Ngapain Perjanjian nempel? lama kan Berarti kita- berarti bukan berarti nempel, di, kita kan masih di pakai Kristen perjanjian lama. berarti klaim Anda ya bahwa Kristen lebih dulu ada tapi tidak ada ya kosakata korban, berarti lebih mending Islam yang belakangan ada lengkap kosakata korban itu apa pengertiannya. Di Kristen memang tidak ada kosakata korban, yang ada tuh di Yahudi dalam bahasa Ibrani karof. Yahudi ya itu bukan sumbernya Kristen. Karena menurut Yahudi tidak ada ajaran menumbalkan manusia atau menyembelih manusia atau membunuh manusia. Karena pembunuhan dalam Yahudi itu adalah pelanggaran 10 titah Tuhan. Tuh. Iya betul itu. Jadi Bang. jadi jangan Anda klaim dulu ada tapi nggak lengkap. Kayak gimana? Bikin malu, Bang. Bukan begini. Bikin Kita kan malu, masih bikin malu. Kita kan masih pakai perjanjian baru sekarang kan, apa perjanjian lama. Jadi kitab-kitab orang Yahudi itu kan kita pakai juga, bang. Jadi kata-kata kurban itu memang ambil dari perjanjian lama karena ini kurban Yesus di kayu salib kan itu mengingat pada kurban waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah itu kurban Abraham. Korban Israel keluar dari tanah Mesir itu ajaran pagan Mesir Iya, itu. Bukan, yang waktu sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir itu kan ada tandanya itu anak domba itu yang ditempel di pintu, darahnya di Ya itu pintu anak supaya domba, anak tidak mati kan, San? Bang. Iya, sama. Darah domba bukan darah manusia, bedain. Jadi Nggak ada di udah begini, dibilang nggak ada. Dia Yahudi itu sorry saya harus luruskan Anda dulu, paham Anda. Tidak ada dalam Yahudi coba. itu ya untuk penyembahan dia berkorban darah manusia, nggak ada. Mau darah manusia ditempel di pintu nggak ada Bang. Ada di Yahudi, Darah Bang. darah Yahudi darah ada Dracula ada. Ada di Yahudi, Bang. Ada Yahudi darah domba kan ada itu, Bang. Jadi di Ya domba Kristen, bedain hewan dengan manusia. beda begini, Bang. Katolik menganggap domba itu kurang sempurna, maka pakai darah manusia itu lebih sempurna begitu. Oh jadi kalau memang beda. berasal Bang. Jadi kalau Anda berasal dari Katolik itu ajaran Katolik, ngapain Anda klaim nyangkut ke Yahudi? Ya itu. Kalau Yahudi pak kurbannya pakai anak domba ya kan. Kalau kita pakai darah manusia karena dianggap lebih sempurna begitu. Jadi memang Nabi beda. Jadi baik. Nabi mana yang mengajarkan ya penyembahan atau penebusan dosa
memakai darah manusia di perjanjian lama tuh? Tunjukkan sama saya. Terima kasih Perjanjian Bang lama memang. Ya, makasih Bang Muhammad Norizam Nori ya, yang di YouTube. Syukron jazakallah, semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Jadi itu bedanya Bang, ya kan? Kalau kalau Yahudi pakai anak domba, kalau di kita pakai darah manusia. Darah manusia itu ajaran Katolik kan, bukan ajaran Yahudi kan? Ya Iya, udah, berarti Katolik bukan Yahudi. bukan. Oke, sepakat. Memang bukan Sepakat, Yahudi baik. dia Bang. Ya udah, jangan nempel-nempel ke kitab kan? orang. Pakai aja perjanjian baru, ngapain pakai perjanjian lama? Dia pakai pakai setengah-setengah kan tidak apa-apa. Mereka tidak larang. Loh. Kata siapa Yahudi nggak larang? Mereka ngamuk kitab mereka dipakai. Buktinya kita masih Ngamuk pakai Yahudi sekarang. itu ya, Yahudi itu sampai menganggap Kristen ini penyembah berhala, terus menafsirkan kitab mereka perjanjian lama tuh dengan sembarangan. Tuh kata Yahudi. Jadi kalau ada orang yang belum melakukan kesalahan dari penonton ini, berarti kan darahnya masih murni. Nah, masuk Katolik biar nanti kita mau jadikan kurban juga. Bahaya nanti kau Iya jadi kan, Bang? tumbal pula di Katolik. Iya, maksudnya dari penonton yang 6.000 ini, yang orang belum pernah lakukan kesalahan, masuk Katolik biar kita jadikan kurban. Apa? Oh, jangan mau dijadiin tumbal kalian teman-teman. Macam mana? Ada yang mau kah dari kalian masuk Katolik? Mau dijadikan tumbal katanya. Masih dari 6.000 itu berdosa semua kan tidak mungkin juga ya kan? Aduh. Jadi kayak gitu ya Bang ya. Gak ada penebusan dosa pakai darah manusia. Gak ada. Dan korban itu gak ada manusia. Korban tidak pernah ada istilahnya dalam Kristen. Coba tunjukkan sama saya. Di tempat Anda, Kristen mana? Yang Katolik mana? Anda bilang Katolik itu bukan Yahudi. Iya, bukan Yahudi. Makanya kalau kita Yahudi kan tidak mungkin kita pakai darah manusia, Bang. Ya udah, sekarang kok kata korban tadi kan? Menurut Katolik di mana Katolik ngambil? Jangan ngambil kitab Yahudi berarti. Karena Katolik bukan Yahudi. Iya, Di mana? Tidak pakai, Bang. Kurban, persembahan. Ini kan Yesus ini kan sebagai persembahan, Bang. Persembahan untuk perdamaian. Itu kata siapa? Katolik, Kristen. Kata Katolik dasarnya ngambil dari? Kenapa? Ngambil dari mana dasarnya dia? Oh, kata persembahan, coba ya saya cari. Bukan, ya Yesus tadi dipersembahkan, Katolik nih ngambil dasarnya dari mana? Yesus sebagai persembahan kan? Coba saya cari. Dia Katolik nih mengambil ajaran Yesus menjadi persembahan itu dari mana? Bingung lagi nih abang nih. Ya, aduh. Cari dulu, Bang. Yo, cari dulu katanya. Iya. Efesus 1:7, Bang. Efesus berarti dari Paulus. Dia Katolik. Paulus Katolik, baik. Paulus ini dia ngambil dasar dari mana? Kok bisa-bisanya Paulus ngomong kayak gitu? Dasarnya dari mana Paulus itu ngambil kayak gitu? Dia kan sudah dikarunia Roh Kudus itu, Bang. Kapan pula Paulus dikarunia Roh Kudus? Kapan Roh Kudus berfirman kepada Paulus tuh kapan? Ada, Bang. Mau lihat? Bang, kalau gitu ya jawaban Anda kapan Paulus itu ya menerima firman dari Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus. Coba.
Ah, sejak kapan Paulus terima wahyu? Ada. Kocak. Ada bang. Ada bang. Makin ngaco kan jadinya. Ustadz Eka Juneri, Ustadz Barkop di depan untuk sedekah Al-Qur'annya. Betul, betul Ibu ya, atau Abang tuh ya, saya nggak tahu laki-laki atau perempuan. Betul, untuk ini, untuk kita mengumpulkan mushaf Al-Qur'an dan akan disalurkan kepada ponpes yang memerlukan Al-Qur'an. Udah ada 3 pengajuan. Target kita ada 50 juta lebih gitu ya, dari 3 permintaan, tetapi terkumpulnya baru 32 juta sekarang. Jadi seperti itu. Masih banyak lagi yang kita cari. Kisah para Rasul 9:17 bang. Aduh, di situ dia ketemu cahaya. Yang saya tanya, Paulus tuh sejak kapan terima firman dari Bapa? Bapa yang di surga kapan? Nah itu di kisah Rasul itu bang. Kisah para rasul itu dia ngaku ketemu Yesus dalam bentuk cahaya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu. Yang saya tanyakan, sejak kapan Paulus itu terima firman dari Bapa yang di surga? Kata kamu kan dari Tuhan. Itu kan Roh Kudus itu kan itu bang, itu sudah Roh Kudus. Bang, Itu kan kamu baca dah. Roh Kudus dia bang. Kisah para rasul 9 itu ya, kamu baca. 9:17. Coba kamu baca. Baca dari awal, kitabmu aja, masa lebih tahu saya sih. Nah, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui." Nah, lalu itu kan menampakkan Yesus kepadamu, menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini bang. Ada. Anda tahu nggak siapa Ananias? Ananias. Pengikut Bang. Yesus juga bang. Ananias tuh penjahat. Mana sih, masa lebih tahu saya? Dalam kitabmu kau baca ya, Ananias itu seorang penjahat. Jadi penjahat memberkati penjahat gitu. Betul itu bang, betul. Paulus itu kan penjahat juga sebelumnya kan. Lalu penjahat Paulus itu kan penjahat memberkati penjahat ya, mengatasnamakan ketemu Yesus. Percaya kamu? Percaya kamu omongan penjahat sesama penjahat lalu memberkati sesama penjahat dengan menyebut nama Yesus. Pantas kata Yesus, kuusir kamu di hari akhir. Karena apa? Karena apa? Dia memakai nama Yesus ya. Padahal Yesus tidak memberikan namanya untuk dipakai. Pantas aja Yesus mengusir Kristen, mengusir Paulus dan Ananias di hari terakhir. Pantas. Paulus itu kan dia sebelumnya kan jahat juga bang. Ada. Orang dia cari-cari orang. Dia jahat memang, tapi kan dia sudah bertobat. Yang gimana teman-teman? Penjahat sesama penjahat ngaku ketemu Tuhan. Kok dongeng macam mana pula ini? Bukan. Kenapa abang tidak senang seseorang yang perlakuan jahat dia berubah? Kan bersyukurlah kita ya kan? Bang, kayak gini ya. Iya, Kalaunya ya nabi ketemu nabi lalu mengatasnamakan Tuhan ya, atau ya rasul ketemu rasul mengatasnamakan Tuhan, saya baru percaya. Kalau penjahat sesama penjahat, ada. Abang tahu kenapa Yesus pilih Paulus padahal dia berdosa? Abang tahu kenapa? Bang, Abang tahu jawab kenapa? dulu pertanyaan saya.
Ada nggak Nah, Bapa coba. di surga berfirman dengan Paulus? Ada nggak Paulus terima firman dari Bapa di surga? Ada Paulus kan sudah pernah ke surga itu, Bang. Paulus pernah ke surga di mana pula? Pernah. Ada. Mau cari Di mana? mau cari ayatnya? Iya. Pangibul pula Paulus pernah ke surga, penjahat pernah ke surga, Wah, teman-teman. wah, Wahyu itu, Bang. Wahyu bukan tulisan Paulus. Wahyu itu tulisan Yohanes dari Pulau Patmos. Ngelucu aja kau ini, Bang. Bikin rusak Kristen kau ini rupanya. Bukannya malah jelas Kristennya. Saat kau menjelaskan Kristen sama saya, makin kagak jelas jadinya Kristen ini. Itu bukan. Tunggu, saya cari Paulus pernah ke surga. Saya cari dalilnya, Bang. Cari dulu gak apa-apa. Tunggu. Oh, 2 Korintus, Bang. 2 Apa Korintus dikatakan apa? 12:2. Bacalah, Bang. Tunggu. Dua Korintus. Ayo. Jangan ngelawak di hadapan saya, Bang. Kau ini malah ngelawak Dua. depan saya. Aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam Apa? tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, yang ketiga dari surga. Nah itu, Bang. Hah? Dia pernah Orang ke surga itu, Bang. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga. Orang itu Dia siapa? kaget juga, dia tidak tahu juga. Paulus. Oh, Paulus pernah ke surga. Lalu gimana bentuk Nah, surga? dia. Apa? Bagaimana bentuk surga menurut Paulus? Baru dengar Dia saya. tidak catat di sini. Dia tidak Catat. Klaim sepihak lagi. Inilah yang namanya penjahat, ya teman-teman ya. Dia pernah Susah Dia dipercaya pernah ke gitu surga. kalau udah namanya penjahat. Pernah ke surga ngakunya ngibul pula penjahat ini. Tidak dicatat katanya surga. Macam mana? Ngakunya naik ke surga, tapi nggak catat tentang surga, nggak dijelaskan oleh dia. Tiba-tiba dia diangkat, katanya siapa ya tukang angkat pula? Ada nggak Bapa di surga atau Yesus ngangkat Paulus ke surga? Kacau juga. Kayaknya dia masih tidur ini, dia kaget-kaget dia langsung ke surga. Kacau dah. Kacau Bang. Membahas sama kamu nih makin kacau jadinya. Udah kalau gitu kau nanya aja dah Bang ya. Kau mau nanya apa dah? Pusing saya. Oh, saya mau tanya. Oke lah. Kalau kamu mau tanya, saya udah puas nanya kamu, tapi makin kacau jadinya. Ini, Bang, kalau istri lebih dari satu itu termasuk korupsi kah tidak, Bang? Hah? Istri lebih dari Kalau satu? istri lebih dari satu itu termasuk korupsi kah tidak? Apa yang dikorupsi dulu? Korupsi perempuan. Wanita. Korupsi perempuan. Adakah korupsi perempuan, teman-teman? Iya. Ini istilah apa Kan begini, Bang. lagi nih? Bukan. Korupsi. Kan itu kan sudah tertulis, Tuhan menciptakan makhluk di bumi ini berpasangan. Berarti aku cuma dapat satu, abang cuma dapat satu. Jadi kalau abang dapat dua, berarti
abang korupsi, saya tidak dapat, kan begitu. Ya kan? Kalau kau pahami kosakata yang kau pakai itu dulu bang, korupsi itu apa gitu? Korupsi itu mengambil orang punya, bang. Mengambil orang punya. Ah, itu mengambil kan? Ya kalau Mengambil kita hak orang, beristri ya kan? beristri lebih dari satu, nggak ada kita ngambil milik orang. Tapi Kalau kalaunya kan beristri kita lebih dari persyaratan cuma satu, ya gini, kalau beristri lebih dari satu itu ada istilahnya dalam Islam. Kalau bagi saya beristri lebih dari satu itu rezeki, bukan korupsi. korupsi lah. Kalau abang dapat Rezeki itu, berarti ya kalau karena saya lebih dari satu, Tuhan- ya dapat istri, rezeki Tuhan itu bagi saya. Tuhan menciptakan orang berpasangan, bang. Iya, nggak ada situ, Ya kan, nggak berarti ada dapat saya di satu. situ. Dapat satu. Nggak ada di situ saya ya kalau istri saya 2 atau 3 ya nggak ada saya ngambil istri orang, nggak ada. Kalau abang dapat 10 berarti di kampung abang 9 Oh, orang. korupsi, Abang korupsi. Korupsi bagimu kayak Ya gitu, tapi bagiku rezeki tuh. Kok rezeki? Tapi kita dianjurkan Iya. Tuhan menciptakan berpasangan. Pasangan itu kan berarti satu-satu, bang. Baik, sejak kapan Yesus mengatakan Kan- diciptakan berpasangan satu-satu doang? Di mana? Nah, coba ya. Ya. Tuh Yesus di mana ngajarin? Tunggu, bang. Istri kok korupsi? Kalau lebih dari satu istri itu bagi saya rezeki. Ah, oh. Ganti yang lain. Bentar dulu, abangnya lucu gitu. Mama ada pula yang tulis, Ustadz mau tambah istri katanya. Kacau kan? Ada macam-macam aja tulisan kalian ini ya. Ustadz mau tambah istri, kacau dah. Gimana? Nah, di kejadian itu kan menciptakan berpasangan-pasangan itu, bang. Yang kutanya samamu bang, Yesus di mana mengatakan kayak gitu? Yesusnya, kalau kejadian itu belum ada Yesus. Sama lah, bang. Itu kan ajaran Alkitab juga. Di kejadian. Nggak ada kan Yesus ngomong, Yesus ngomong berpasangan cuma satu, nggak ada. Iya, tidak ada. Tapi Ya di udah. kejadian ada. Kalau Yesus nggak pernah mengatakan berpasangan cuma satu, maka Yesus pun setuju mau berpasangan 1000 pun boleh, rezeki. Bagi Yesus aja, ya dia tidak menegur berpasangan lebih dari satu. Rezeki bagi Yesus itu begini. sama dengan pemikiran saya. Kan begini, bang. Kau ini. Kan begini, bang. Tunggu. Kan begini. Kan manusia pertama kan Adam, ya kan? Baru diambillah tulang rusuk Adam, lalu dibuatnya jadi perempuan, jadi Hawa, ya kan? Berarti di dunia ini satu wanita itu dari satu tulang rusuk, bukan 10 kayak mau abang. Bang, gimana Adam mau beristri lebih dari satu kalau cuma manusianya 2? Hah? Iya kan bisa kan dia ambil tulang rusuk itu kan bisa saja itu, bang. Ya Adam Iya kan kan? diciptakan dengan tulang rusuk yang banyak. Kalau boleh ya ambil 2 atau 3 atau 4, Adam mau ya boleh. Ya, dia mau, Yang berarti namanya tergantung berpasangan orangnya, ya, berarti. yang namanya berpasangan itu antara laki-laki dan perempuan. Nah pasangannya berapa tidak dijelaskan. Makanya nggak ada Yesus mengatur ya di Kristen hanya boleh satu saja pasangannya. Enggak. Yesus aja tidak menegur berpasangan lebih banyak. Abang, jadi yang menjadi pertanyaan ini yang istri 10, nah yang 9 ini tulang rusuk siapa ini? Nah itulah yang Baik. menjadi pertanyaan. Jadi Ya gini ya. Jadi gini ya Bang ya. Kan Istilah ini berarti kan tulang rusuk saya, berarti kan jadi satu perempuan.
Nah, jadi Oke. kalau kita nikahi 10, dari cabut dari tulang rusuk siapa? Berarti kan itu orang punya korupsi dong. Oh, jadi di Kristen boleh nikah sampai 10 gitu? Tidak, kan itu korupsi. Kalau tidak ngapain kau nanya? Iya juga ya. Ya iya juga, baru mikir kau. Oh iya. Aduh. Jadi gini, saya jelaskan aja ya. Tapi Saya jelaskan secara betul coba. nih samamu, ya. Dengarkan sampai selesai penjelasan saya. Dalam Islam, beristri lebih dari satu itu namanya bukan korupsi, tapi rejeki. Yang sebutannya adalah poligami. Oke? Sebutannya, Rezeki, tapi- istilahnya adalah poligami. Nah, jadi ya Bang ya, sebelum Islam tuh datang ya, ajaran Kristen lebih dulu ada dan ajaran Yahudi lebih dulu ada. Kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat ya ke zaman yang lalu, ya ke zaman yang lalu Daud istrinya 1000 di kitab ada. Terus Salomo istrinya 700 di kitab Anda. Tuh. Terus datang Yesus, ya tidak ada Yesus melarang. Nah, boleh mengiyakan Yesus beristri lebih dari satu karena dia nggak ada menegur Yesus itu, nggak ada mengatur. Nah, jadi kayak gitu Bang. Datang Islam untuk membatasi. Islam datang membatasi hanya boleh sampai 4. Itu pun jika bisa adil. Kalau tidak bisa adil, maka menikah satu saja. Jadi Islam itu datang untuk membatasi, bukan membolehkan banyak seperti dulu sampai 1000. Jadi kalau poligami istri itu boleh asal bisa adil. Nah, daripada poligami Tuhan yang satu dibilang 3 Tuhannya. Poligami perempuan kagak boleh di Kristen. Poligami Tuhan boleh. Berarti kesimpulannya saya bisa 10 begitu, bukan korupsi kan? Bentar dulu, nanti belum selesai bagi penjelasan saya, masih banyak masalahnya Bang. Ya, dalilnya belum saya kasih pula samamu. Ya, Oh, dikit lagi ya. Jadi di Kristen itu poligami istri kagak boleh. Ya, istri cuma 1, ya nggak boleh sampai 3. Tapi Tuhan boleh 3, nggak boleh 1. Kebalik. Jadi poligami Tuhan boleh di Kristen itu. Nah Bang, seharusnya Anda itu juga bersyukur ya. Dengan adanya poligami ini, Anda punya Tuhan. Kalau tidak boleh poligami di zaman dulu ya, maka Anda hari ini tidak punya Tuhan. Hari ini Anda bakal nyembah tiang listrik. Coba lihat Yesus itu, Tuhan Anda itu, ya. Moyangnya adalah Daud. Daud istrinya 1000, ya. Yang menurunkan Yesus itu istri ke-12. Ada yang bilang istri yang ke-100, Berseba. Ya, pendapatnya beda-beda gitu. Ada yang bilang istri ke-5 juga saya baca. Jadi, Yesus itu dari hasil poligami, keturunan dari moyang yang berpoligami. Daud berpoligami dengan Berseba, ya istri yang ke-12, menurunkan Salomo. Salomo turun lagi ke bawah, dia menurunkan Yoyakim. Ya, habis itu menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Andai dulu Daud kagak boleh poligami, hari ini Kristen kagak punya Tuhan. Seharusnya Anda bersyukur. Ya, dengan adanya poligami, Anda punya Tuhan. Kalau tidak boleh poligami, beristri sampai 1000, hari ini Anda nggak punya Tuhan, Bang. Ya, pesan saya ini aja, ya. Kalaunya bagi Anda poligami istri lebih dari 1 korupsi, berarti Kristen korupsi Tuhan. Kristen
istri kagak boleh 2, apalagi 3, cuma 1, ya. Cuma 1, istri cuma 1, tapi Tuhan boleh dikorupsi sampai 3 gitu. Nah, itu jawaban saya. Silahkan kamu tanggapilah. Ngapain kamu korupsi Tuhan coba? Berarti kesimpulannya saya bisa korupsi istri ini, Bang. Hah? Ya kan? Kau korupsi Tuhan aja bisa, apalagi korupsi istri. Tuhan aja kau, Boleh. Bang, Tuhan aja kau korupsi sampai jadi 3 Tuhanmu. Apalagi kalau cuma istri. Kalau kau mau istrimu 3 juga silakan kau mau korupsi. Tuhan aja kau korupsi. Mana Berarti sih? kalau istri 10 berarti bagus lah, Tuhannya ada 3 Enggak, ya. enggak usah 10, 3 aja gitu. 3 aja. Biar sama perbandingan dengan 10 Tuhanmu. lah. Ah, terserah kamu lah 10 kalau kamu kurang mau banyak tambah. tuh. Iya, kenapa enggak langsung 10.000? Iya. Tunggu saya promosikan di bawah dulu, siapa tahu ada yang belum punya suami ini di bawah ini, Bang. Saya mau cari 9 kacau. lagi ini. Waduh. Nggak ada yang mau Yang samamu, Bang. belum punya suami nih. Kenapa? Hah? Nggak bakal ada yang mau samamu. Aduh. Kenapa saya bilang nggak akan ada yang mau samamu? Karena apa? Kamu kan Katolik. Ada perempuannya yang mau samamu dari Islam. Itu hayalan kamu. Nggak bakal dia mau ke Kalau- Katolik. Kalau jodoh, Nggak boleh. Kalau Islam nggak boleh kawin atau nikah beda agama nggak boleh. tapi banyak itu yang ada terjadi, Bang. Nah, itu dia. Bukan ajaran Islam. Nah, iya, Nggak boleh berarti dalam kan Islam. bisa, berarti kan bisa. Ya, terserah Tapi lah udah apa banyak maumu di dah. dunia. Ya. Pusing Tapi deh. kan banyak di dunia nyata ini, Makin tetangga pun makin ada. saya ngomong sama abangnya makin pusing saya, teman-teman. Wah, Abang masih pusing, saya niat baik. Kan ada upahnya Nggak mau kalau mikir lebih dari dia. 1, ya kan? Apalagi dapat 10, ya kan? Terserah kau Kan mau bagus. 10, mau 3, mau 1.000, mau 10.000, ya terserah kamu dah. Oke? Oke lah, Bang. Udahlah, Itu aja. gantian Nanti lah saya sama cari. teman-teman yang di bawah ya. Jangan lupa DM yang belum punya suami ya. Wah, bahaya Kan ini. penonton Ah. 7.000, masa tidak ada, Kenapa kau cuma cari perempuan sih? Padahal banyak laki-laki juga. Kan udah bisa lebih dari 1 kata Abang. Bukan Lah korupsi. kenapa kalau Kemarin- kalau kamu maunya lebih dari 1, kenapa cuma wanita? Laki-laki juga bisa sama laki-laki lebih dari 1 di Katolik tuh. kemarin saya takut karena saya pikir korupsi, ternyata Abang bilang bisa lebih, bisa sampai 4, Ya udah, kan? kalaunya boleh ya laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan, carilah ya laki-laki juga, jangan cuma perempuan. Di Katolik kan boleh laki-laki sama laki-laki. Mana paten cara main begininya kayak gimana Lah, itu? Masa nggak di sini tahu dia ditusuk? Ya udah Masa mungkin di lubang kayak hidung juga nih? ditusuk, makanya kayak gitu aneh emang ajaranmu. Atau dia mau main adu pedang, bisa juga kayak gitu. Janganlah. Yang laki-laki jangan DM ya, perempuan aja. Aduh. Padahal di Katolik boleh sesama laki-laki. Macam mana? Gak ada larangannya di Katolik sesama laki-laki. Jadi Bang ya, kalau Oke lah, Bang. laki-laki ya oke lah kalau kayak gitu. Oke lah, nanti lain Oh. waktu lagi kita sambung. Iya. lagi. Oke, thank you. Bang. Oke. Nanti kalau saya naik Malam, lagi Bang. berarti udah lebih dari 1, oke? Ya, kalau 10 nanti kabari saya naik ke sini ya. Emang Abang punya masih kurang rupanya. Hah? Kalau kamu udah dapat 10, kabari saya naik lagi ke klub saya gitu. Oke? Oh, saya pikir kalau Udah, Bang Paras gak sabaran. Bentar dulu Bang Paras, ya. Jangan langsung diganti. Saya mau tanggapi dia tadi gitu.